Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niswatul Hani, NPM 2623110024, mahasiswa semester 1 Universitas IFET Semarang. Di sini saya akan presentasi mengenai landasan budaya pendidikan bab 7. Peristiwa pendidikan bagian dari budaya suatu komunitas atau suatu bangsa. Oleh sebab langkah-langkah pengembangan pendidikan tidak bebas dari kebudayaannya. Perancangan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan pendidikan harus memperhitungkan faktor sosial budaya supaya tidak menimbulkan kegoncangan daya. Pengembangan pendidikan dalam budaya nasionalnya difokuskan pada tiga upaya. 1. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur. 2. Mengembangkan daya dan peranata sosial dalam menunjang proses-proses pembangunan nasional. Yang ketiga, merangsang kegairahan masyarakat untuk menumbuhkan kreativitas ke arah pembaharuan dalam usaha pendidikan yang tanpa mengabaikan kepribadian bangsanya. Dasar landasan budaya dalam pendidikan. Istilah kebudayaan diambil dari bahasa Latin, yaitu cultura dan cultus, yang berarti mengasuh atau sopan santun ataupun penanaman nilai cultivation. Tetapi istilah ini membawa berbagai konotasi dari pelatihan, training, membantu perkembangan atau factoring, perhiasan, adornment, sampai dengan pemujaan, worship, dan cara memuja. Apabila istilah ini digunakan dalam bentuk atribut, menurut pemikiran fungsional, maka ia berarti penghargaan terhadap sesuatu atau cultivation or something. Istilah kebudayaan menurut para antropolog dan sosiolog. Menurut Taylor pada 1985 mengartikan kebudayaan sebagai suatu kumpulan wujud pengetahuan, teknologi, hukum, dan seni. Menurut Gertz pada 1973 mengartikan kebudayaan sebagai seperangkat makna yang digunakan untuk menafsirkan dan memikirkan dunia. Menurut Hall pada 1981 melihat kebudayaan sebagai layar antara manusia dengan dunia luarnya yang secara langsung mengarahkan perhatiannya pada masalah dan struktur tertentu tentang dunia yang ada di dalamnya. Yang terakhir, menurut Krugman pada 1979 mengartikan kebudayaan merupakan suatu rancang bangun kehidupan yang dibagi oleh kelompok dan dipelajari oleh orang-orang di dalam kelompok itu. John O'Conglick pada 1984 membagi unsur-unsur budaya menjadi 4 unsur. Yang pertama, nilai. Nilai adalah abstrak sifatnya dan berisikan berbagai gagasan tentang apa yang diinginkan, yang baik atau yang dianggap benar. Mereka mencerminkan gagasan tentang kebudayaan. Nilai mengandung emosi. Yang kedua, norma. Norma merupakan aturan yang lebih spesifik mengenai perilaku yang pantas. Norma itu menyatakan harapan tentang bagaimana seseorang berperilaku, berpikir, ataupun merasakan sesuatu di dalam situasi yang spesifik. Yang ketiga, sanksi. Sanksi merupakan hukuman bagi yang melanggar norma. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan seperangkat kata dan aturan atau tatanan yang digunakan di dalam kata-kata tersebut. Kata adalah simbol dari suatu gagasan dan objek-objek penting di dalam kebudayaan. Kemudian, Krugman memecahkan lagi unsur budaya menjadi 7. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencaharian hidup. Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Menurut kerangka Krugman, ada 5 masalah pokok dalam sistem nilai budaya, yaitu yang pertama, masalah mengenai hakikat hidup manusia adalah memandang hidup untuk hakikat buruknya dan menyedihkan, sehingga orang cenderung untuk menghindarinya. Namun,
juga ada kebudayaan hidup, itu untuk berjuang akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang kedua, masalah mengenai hakikat karya manusia. Hakikat karya ada kebudayaan yang memandang hakikat karya itu untuk memberikannya suatu kedudukan tertentu yang penuh kehormatan dalam masyarakat. Ada juga yang menganggap itu memungkinkan manusia itu hidup. Yang ketiga, masalah mengenai hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Ada yang memandang masa lampau merupakan kehidupan yang amat penting. Ada juga yang memandang masa sekarang ini amat penting, ada yang memandang masa depan amat penting. Yang keempat, masalah mengenai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ada yang memandang kehidupan manusia itu oleh alam sekitar, sehingga orang tidak mampu mengubahnya. Yang terakhir, masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya. Ada yang memandang hubungan manusia itu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian. Budaya kesukuan dan budaya nasional. Kesukuan adalah keputusan tentang nilai kebudayaan yang bersifat rendah, tidak berkembang, biadab, terbelakang budaya, tidak bermoral. Kesukuan itu dapat mengarahkan konflik antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Karena adanya ketidakpahaman masing-masing kebudayaan itu, akibatnya dapat menghantarkan nyawa yang tidak berdosa. Budaya nasional merupakan refleksi nilai-nilai dan unsur-unsur budaya kesukuan. Konsep normatif. Konsep normatif dalam etika pergaulan yaitu mengandung makna apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara untuk saling menghormati hal dan kewajiban warga negara, serta menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hidup. Itulah yang menjadi pandangan hidup bangsa yang merupakan asimilasi budaya bangsa Indonesia sendiri, yang kemudian menjadi wujud kristalisasi nilai tersebut. Aspek pengalaman Pancasila banyak ditentukan oleh hakikat dan kemampuan individu sebagai manusia yang memiliki segala kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian, dalam setiap perbuatan dan perilaku manusia selalu terjemahan unsur-unsur tertentu yang hakikatnya bersifat Bhinneka Tunggal Ika atau bersifat majemuk tunggal atau bersifat monodualistik. Faktor budaya dalam pendidikan. Dalam masyarakat atau bangsa yang bermultibudaya, di mana setiap suku memiliki budaya sendiri-sendiri, masing-masing suku memiliki cara-cara untuk menyampaikan kebudayaan kepada generasi muda secara spesifik, baik dalam proses enkulturasi maupun akulturasi. Proses enkulturasi itu sendiri adalah suatu proses membudayakan individu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur asing tanpa menghilangkan ciri khas budayanya sendiri. Secara yuridis, konstitusional, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya, terdapat juga beberapa warga negara Indonesia yang belum bisa menggunakan haknya karena berbagai persoalan. Hal ini dapat menghambat terjadinya proses enkulturasi dan akulturasi dalam proses pendidikan. Faktor-faktor yang harus dipahami oleh tenaga pendidik atau guru. Yang pertama, sikap bawaan peserta didik di sekolah dan ia dibesarkan. Banyak masalah di sekolah timbul karena peserta didik tidak terbiasa menggunakan bahasa, nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Kemudian memiliki pandangan yang luas dan kritis, bahkan dengan karakteristik kebudayaan peserta didiknya. Kemudian memiliki kecakapan berbahasa, lebih baik memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu. Yang terakhir, memahami kebudayaannya sendiri dan mencoba mengkaitkan kebudayaannya dengan kebudayaan peserta didiknya. Ada ketidaksinambungan kebudayaan dalam pendidikan.
yaitu yang pertama antara kebudayaan sekolah dengan kebudayaan peserta didik. Yang kedua, antara kebudayaan sekolah dengan kebudayaan keluarga, terutama kebudayaan orang tua. Yang ketiga, antara kebudayaan orang tua dengan kebudayaan anak. Sementara itu, ketidaksinambungan kebudayaan yang lain adalah kebudayaan sekolah, orang tua anak, dan kebudayaan masyarakat. Artinya, munculnya ketidaksinambungan antara budaya ini banyak menimbulkan berbagai kerawanan sosial, misalnya dalam bentuk perkelahian antar remaja, rasa tidak puas yang dijalankan dalam bentuk demonstrasi, dan sebagainya. Untuk memadukan sistem budaya di dalam masyarakat atau bangsa, Ki Hajar Dewantara memberikan 3 asas yang disebut asas trikot, yaitu 1. Kontinuitas, yang berarti bahwa garis hidup kita di zaman sekarang harus merupakan lanjutkan terusan dari hidup kita di zaman yang silam dan berupa pengulangan ataupun tiruan hidup bangsa lain. Yang kedua, konvergensi, dalam arti keharusan untuk menghindari hidup menyendiri atau isolasi dan untuk menuju ke arah pertemuan dengan hidupnya bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketiga, konsentris, yang berarti sesudah kita bersatu dengan bangsa-bangsa lain di sedunia, janganlah kita kehilangan kepribadian sendiri. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.